Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Xenia 1,3 tipenya X Plus manual tahun 2013. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas nabrak, bebas banjir, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Silahkan tonton video ini sampai habis. Nah, apabila kita suka terhadap mobil second, yang beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, kita lihat yaitu bagian luar. Yang awal pertama adalah tampilan fisik, yaitu tongkrongan mobil. Nah, mobil yang bagus, dia mobil masih berdiri tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, terus untuk mengecek mobil ini bekas nabrak atau bekas benturan, nah ini ada namanya nih nut. Nut ini adalah batasan antara komponen parts dari bodi mobil. Nah, seperti itu. Nah, mobil yang tidak bekas benturan, dia nutnya itu masih lurus dia. Kita perhatikan sekeliling dan kita perhatikan juga bodi mobil ya. Nah, mobil ini memantulkan bayangan objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita perhatikan, kita telusuri, kita lihat. Nah, permukaan bodi jangan sampai bergelombang. Terus habis itu nutnya juga jaraknya itu simetris ya, lurus. Nah, oke. Nah, setelah kita periksa mobil dan kita pastikan mobil aman, cocok di bagian luar. Nah, berikutnya kita periksa di bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote. Sekarang kita coba perhatikan bagian dalam. Nah, jika kita masuk ke bagian dalam, yang kita perhatikan itu adalah aroma di dalam interior mobil. Jadi apabila kita menemukan, kita buka pintu mobil, dia berbau apek atau berbau tidak sedap, sebaiknya dihindari. Karena apa? Karena ada kemungkinan mobil indikasi banjir. Nah, untuk memeriksa lagi mobil bekas banjir atau tidak, kita perhatikan di bawah di kolong dashboard ada bekas karat atau tidak. Terus habis itu di bawah masing-masing jok apakah ada bekas karat atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, jika kita pastikan mobil aman, nah sekarang coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, kita perhatikan juga instrumen-instrumen yang ada. Instrumen semua kondisinya masih bagus atau tidak. Nah, ini juga plafon kita perhatikan. Nah, semuanya jika kita pastikan mobil bagus, sebelum kita nyalakan mobil sebaiknya kita periksa dulu di bagian di bagian ruang mesinnya ya. Apakah ada bekas rembesan atau tidak. Terus habis itu kita periksa juga level oli, kondisi oli, terus cairan pendinginnya ya, kondisinya sama levelnya. Jika kita pastikan sudah aman, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Karena apa? Karena kalau mobil nyalanya tersendat, ada kemungkinan problemnya bisa jadi akinya udah soak, bisa jadi dinamo starternya bermasalah. Nah, terus habis itu getaran di mesinnya kita perhatikan juga dengan kita pegang setir mobil. Nah, getaran yang masuk ke dalam kabin itu harus minim. Karena apa? Kalau getarannya berlebih, ada kemungkinan di engine mounting bermasalah, atau mesinnya pincang, atau juga mungkin ada indikasi-indikasi permasalahan lain. Nah, sekarang kita coba lihat kilometernya di berapa ya mobil ini. Nah, mobil ini kilometernya di 112.000. Jadi mobil untuk usia 8 tahun ya, berarti pemakaian masih di bawah 15.000. Masih anggapannya masih normal ya untuk kondisi di Jabodetabek. Nah, untuk memastikan kilometer ini sesuai, kita periksa juga apakah ada rekod servis sebelumnya sama buku servis. Karena apa? Karena mobil yang di bawah 10 tahun biasanya saya kalau tidak ada buku servis saya tidak ambil, seperti itu. Nah, ini dia servis sebelumnya di 104.000. Nah, untuk berikutnya di 114.000.
Nah seperti itu. Oke, nah di Xenia ini juga buku servisnya juga ada ya. Ini buku servisnya ada. Nah kita periksa. Nah ini dia servis record Daihatsu sampai kilometer di 48.000 ya, servis record Daihatsu. Terus ini juga ada apa, ada gantungan servis sebelumnya di 2019. Nah seperti itu. Nah buku manual juga ada, buku manual juga lengkap seperti itu. Oke, nah record service perlu kita pastikan. Kenapa? Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya rendah ternyata di reset atau diturunkan atau kilometernya tidak sesuai. Nah seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba periksa mesinnya ya. Nah ini untuk buka mesin, kita buka mesin. Nah dia sudah electric mirror tapi belum retract ya, seperti itu. Oke, nah ini dia untuk pengaturan power window di keempat pintunya. Nah kita buka dulu, dia sudah auto down. Nah kita periksa juga door trim di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah sealer di pintu juga kita wajib periksa. Kenapa? Karena sealer di pintu, apabila mobil sudah tidak ada sealernya, ada kemungkinan itu mobil sudah, pintunya sudah gantian. Nah kalau sealernya ada rusak, kemungkinan pintu sudah direparasi atau diperbaikin. Nah sekarang kita periksa mesinnya ya. Oke, sekarang kita buka. Nah Xenia ini mengusung mesin 1300 cc penggerak roda belakang. Jadi dia mesinnya sama dengan kembarannya Toyota Avanza ya, yang 1300 cc. Nah untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak, itu kita perhatikan di sini pickup mesin juga ada sealer. Jadi kita pastikan sealer di sekelilingnya aman, sealer di sini. Terus habis itu ini kita perhatikan juga bagian depan, ini besi yang melintang namanya apron. Kita pastikan apron ini aman, tidak bekas ketokan. Terus di samping-samping juga kita periksa juga, jangan sampai ada bekas ketokan. Nah terus untuk memeriksa mobil bekas karat, kita perhatikan saja komponen-komponen besi yang ada di mesin. Jadi apakah ada bekas karat atau bekas lumpur. Nah terus habis itu juga untuk mobil yang dengan pendingin ada fan listriknya, kita pastikan juga putaran fan listriknya itu bagus ya, kenceng, seperti itu. Oke. Nah bagi yang mencari mobil second dengan kapasitas 7 penumpang ya, bisa dikatakan ini mobil sejuta umat yang hemat, terus perawatannya mudah, terus irit ya, terus mungkin dan tahan banting juga sih. Nah mungkin Daihatsu Xenia ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah sekarang kita coba lihat di baris keduanya ya, bagaimana kita duduk di posisi baris kedua. Nah oke, sekarang saya masuk. Nah saya tingginya 174 cm. Nah ini posisi duduk saya masih dapat ruang kaki sekitar 5 jari. Terus ruang kepala juga masih lebih ya, mungkin sekitar 7 atau 8 jari. Nah di Xenia ini dia senderan kepala di bagian tengah ada 2, di tengah belum ada. Terus habis itu di bagian belakang ada 2 senderan kepala, sama bisa 2 penumpang lagi di bagian belakang. Nah seperti itu. Nah dia joknya ini masih orisinil, bahan kain tapi dilapisin dengan sarung kulit ya, sarung semi kulit. Nah seperti itu. Oke. Nah di Xenia ini sudah dilengkapi dengan double blower. Nah kita cek juga AC. Nah ini double blower, AC juga masih dingin, masih aman. Nah di sini ada kantong penyimpanan di masing-masing bangku ya depan. Terus di sini ada tiga cup holder, di sini ada penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini ada 2 cup holder lagi, di sini ada 2 cup holder lagi. Nah oke. Nah plafon juga masih aman, sampai bagian belakang juga masih aman, masih bersih dan tidak robek. Nah door trim juga kita periksa juga. Nah ini door trim juga masih bagus, door trim masih bagus. Terus sealer di pintu juga kita periksa juga, sealer juga masih aman, masih bagus, seperti itu. Oke. Nah sekarang kita periksa di bagasi. Oh ya, ini buat isi bensin ya, buat isi bensin di sebelah kanan. Nah sekarang kita coba cek bagasinya. Nah apabila
bangku baris ketiga ini tidak dilipat, masih ada space buat cukup buat tas ya, mungkin tas medium 2 biji cukup. Nah kalau dilipat bisa dapat kapasitas bagasi yang lumayan oke ya. Nah terus habis itu juga sealer di pintu bagasi kita periksa, nih sealer juga masih aman seperti itu. Oke, dia sudah ada tanduk di bagian belakang. Nah sekarang kita coba tutup pintu belakang, pintu bagasi. Nah salah satu cara juga kita memeriksa apakah mobil kompresi mesinnya masih bagus, ada keluar embun air di knalpot. Nah ini salah satu indikasi bahwa kompresi mesin mobil masih bagus. Nah seperti itu. Oke, nah dia sebenarnya standar sih masih kaleng, tapi ini sudah diganti dengan velg racing ya. Oke, nah sekarang kita periksa di pintu belakang bagian kiri. Nah door trim juga masih aman, masih bagus. Sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya, kiri belakang. Nah ini tampilan dashboard secara keseluruhan ya. Oke, nah seperti itu. Sekarang kita pindah ke bagian depan. Nah depan kita periksa lagi. Nah sealer di ini door trim juga masih bagus, masih aman. Sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah seperti itu. Sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah di bagian depan ya, di bagian dashboard coba kita periksa juga. Nah ini setir masih bagus. Nah kenapa? Karena kehausan setir ini berbanding lurus dengan pemakaian mobil. Nah ini dia belum ada airbag ya. Nah ini standar. Ini buat pengaturan lampu sama sen. Di sini buat wiper. AC juga kita cek masih dingin atau enggak. Nah ini masih dingin. Terus habis itu tip masih single din ya. Ini ada laci penyimpanan terbuka. Di sini lampu hazard. Di sini ada pengaturan kecepatan AC. Di sini untuk pengaturan suhu AC. Di sini ada asbak. Terus di sini ada power outlet. Nah, ada penyimpanan terbuka di sini. Ini kecepatan, 5 kecepatan plus mundur. Ini rem tangan. Nah, terus habis itu ini juga kunci kunci seat belt kita perhatikan juga di dalamnya. Ini salah satu cara kita periksa juga apabila dia sudah ada bekas karat atau bekas-bekas sisa lumpur, ada kemungkinan mobil indikasi banjir. Nah, di sini ada tempat penyimpanan tertutup juga. Di sini ada laci penyimpanan tertutup. Seperti itu. Cup holder di sini ada 3, 1 2 3, ada penyimpanan terbuka juga, sama juga di sini pintu ini juga ada 3 cup holder, ada penyimpanan terbuka. Nah dia ini lampu baca, ini sun visor tapi belum ada cermin. Di sini sun visor juga belum ada cermin. Nah ini spion dia masih belum bisa ada pengaturan buat kesilauannya. Oke, mungkin ini saja ulasan tentang Daihatsu Xenia 1,3 tipenya X Plus manual tahun 2013. Apabila berminat dengan Xenia ini silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus deskripsi mobil, harga mobil, simulasi kredit kami cantumkan di video ini. Nah, penjualan kami bisa dengan cash, bisa kredit, bisa terus sama tukar tambah. Terus ada rekanan kami yang melayani kredit secara syariah. Nah, terus apabila kita beli mobil second wajib kita test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat bagaimana kondisi mesin, performanya bagaimana, terus habis itu kita lihat juga transmisinya ya, bagaimana perpindahan giginya, terus koplingnya, terus kaki-kakinya juga kita bisa periksa. Terus habis itu sistem pengeremannya, sistem steeringnya, terus habis itu apakah ada getaran-getaran lain yang tidak normal di mobil, kita bisa periksa dengan cara test drive. Nah di Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan yang area parkirnya luas. Jadi kita bisa test drive mobil dengan sepuasnya. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Jangan lupa tekan tombol jempol apabila menyukai video ini. Jangan lupa juga subscribe di Zal Motor Channel. Dan jangan lupa lihat-lihat video-video kami yang lain. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.